Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Siddiq dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Prodi Teknik Industri. Ya, mari kita akan membahas materi 1, temperatur lingkungan kerja dan suhu tubuh manusia, dan yang kedua, pengendalian temperatur, tekanan panas, resiko dan pengendaliannya. Ya, temperatur di lingkungan kerja dan suhu tubuh manusia. Temperatur adalah ukuran panas dinginnya suatu keadaan. Satuan dari temperatur itu sendiri adalah Celcius atau Fahrenheit. Temperatur badan, core temperature, adalah suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi 37 derajat. Sel temperatur terdapat pada otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variasi tertentu. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dari temperatur luar adalah perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Jadi kalau temperatur lingkungan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, maka tempat kerja tersebut kurang bagi para pekerja untuk memaksimalkan pekerjaannya tersebut. Iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan memungkinkan para pekerja untuk dapat bekerja lebih optimal. Jika seseorang pekerjaan menyenangi lingkungan kerja tersebut, maka para pekerja akan melakukan segala aktivitas secara efektif dan prestasi pekerja juga akan meningkat. Ya, faktor-faktor lingkungan fisik ini mencakup suhu udara, kebisingan, dan penerangan di tempat kerja. Peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja, namun di sisi lain dapat pula menurunkan prestasi kerja. Ya, lingkungan nilai ambang batas untuk iklim kerja dan temperatur tempat kerja. 1. Nilai ambang batas untuk iklim kerja adalah situasi kerja yang masih dapat dihadapi oleh tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak mengakibatkan pekerjaan atau gangguan kesehatan. Jadi jika lingkungan kerja melebihi ambang batas tersebut, maka lingkungan kerja tersebut segera diperbaiki untuk memaksimalkan para pekerja untuk bisa bekerja lebih optimal. 2. Nilai ambang batas terendah untuk ruang kerja adalah 25 derajat Celcius untuk beban kerja yang berat, dan nilai ambang batas tertinggi adalah 32,2 derajat Celcius untuk beban kerja yang ringan, tergantung pada beban kerja dan pengaturan waktu kerja. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. 1. Kecepatan metabolisme basal, rangsangan saraf simpatis. 3. Hormon pertumbuhan. 4. Hormon tiroid. 5. Hormon kelamin. Dan 6. Gangguan organ. Yang ketujuh, lingkungan. Sumber panas pada lingkungan kerja. Iklim kerja setempat. Keadaan udara di tempat kerja. Faktor-faktor keadaan antara lain adalah suhu udara, penerangan, kecepatan gerakan udara. Yang kedua, proses produksi. Mesin mengeluarkan panas nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas dan tidak nyaman untuk para pekerja. Yang ketiga, kerja otot. Tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan memerlukan energi yang diperlukan dalam proses oksidasi untuk menghasilkan energi berupa panas. Lanjut, pengaruh iklim kerja terhadap tenaga kerja. Yang pertama, gangguan perilaku seperti terjadinya kelelahan pada salah satu anggota badan atau anggota kerja yang lainnya. Yang kedua, dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu kondisi kehilangan cairan tubuh yang disebabkan baik oleh penggantian cairan yang tidak cukup maupun karena gangguan kesehatan. Yang ketiga, heat rash.
adalah kondisi pekerja gatal akibat kulit terus basah. Yang keempat, head cramps merupakan kejang-kejang otot tubuh atau tangan dan kaki akibat keluarnya keringat yang menyebabkan hilangnya garam natrium dari tubuh, yang kemungkinan besar disebabkan karena banyak minum dengan sedikit garam. Head syncope merupakan keadaan yang disebabkan karena aliran darah ke otak tidak cukup karena sebagian besar aliran darah dibawa ke permukaan kulit. Atau parifria yang disebabkan suhu tinggi. Yang keenam, heat exhaustion merupakan keadaan yang terjadi apabila tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan kehilangan garam, dengan gejala mulut kering, sangat haus, dan kondisi tubuh lemah. Ya, pengendalian temperatur. Untuk menciptakan kondisi tempat kerja yang nyaman dan aman bagi tenaga kerja, terutama terkait dengan iklim kerja, maka perlu dilakukan upaya pengendalian iklim kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian secara teknis. Pengendalian secara teknis antara lain dengan menambah ventilasi umum, memasang exhaust fan dan dust collar. Dan yang kedua, pengendalian secara administratif. Melakukan pengaturan waktu kerja, rotasi kerja atau rolling kerja, atau melakukan shift pada para pekerja. Yang ketiga, pemakaian alat pelindung diri. Pemakaian alat pelindung diri secara spesifik untuk iklim kerja panas tidak memiliki APD, namun untuk mengurangi efeknya terhadap tubuh pekerja disarankan kepada pekerja untuk menggunakan pakaian kerja yang tipis atau terbuat dari cotton dengan tujuan agar dapat mengurangi penguapan dan keringat mudah meresap. Ya, sekian dari penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.